Apakah Anda pernah bertanya-tanya kenapa pabrik bakso itu bisa menghasilkan bakso yang murah tapi kualitasnya bagus? Nah, apalagi di momen seperti saat ini, harga-harga pada naik, daging naik, mahal, dan kemungkinan bulan-bulan depan masuki bulan Ramadan juga harganya lebih fluktuatif lagi. Nah, kalau Anda ingin tahu apa cara yang bisa dilakukan pabrik bakso untuk menghasilkan bakso yang murah tapi bagus, materi hari ini akan cocok untuk Anda karena saya akan membahas tentang rahasia apa saja yang mereka punya dan yang bisa Anda tiru. Rahasia paling umum yang menjadi pembeda antara pabrik dan pedagang biasa tentu adalah modal. Tapi saya rasa modal ini nggak perlu dibahas. Kenapa? Karena susah ditiru. Ya kalau pabrik bakso punya modal ratusan juta sampai miliar dan Anda pedagang yang biasa tentu akan susah ngikutin ini. Jadi ya ini nggak bisa ditiru lah, jangan dibahas. Hal yang mau saya bahas hari ini adalah 6 rahasia yang menjadi pembeda pabrik dan pedagang bakso yang seharusnya bisa Anda tiru. Nah, apa saja ini? Oke, kita masuk. Yang pertama, yang menjadikan pembeda, yang menjadi rahasia adalah jenis daging yang dipakai. Nah, saya tahu banyak mitos yang beredar tuh kalau mau bikin bakso yang bagus, itu mesti pakai daging yang fresh. Bener sih, nggak salah. Hanya saja, hal ini tidak dilakukan pabrik. Pabrik-pabrik bakso, pabrik yang semakin besar, mereka mayoritas menggunakan daging frozen. Nah, kenapa kok saya yakin? Karena 100% dari semua pabrik yang pernah saya kunjungin, pernah trial bersama, menjadi partner saya, mereka nggak ada yang pakai fresh. Semuanya adalah daging beku. Nah, kalau mereka bisa, berarti Anda seharusnya juga bisa. Ini menjadi satu faktor yang pertama yang menjadi membedakan. Kenapa? Karena tentu harganya beda kan. Umumnya, fresh itu lebih mahal daripada yang frozen. Nah, kalau pabrik bakso pakai yang frozen yang lebih murah, wajar dong kalau harganya juga lebih murah. Nah, itu rahasia yang pertama. Pertanyaannya sekarang gini, lah Pak, kalau pakai yang frozen emangnya hasilnya bisa bagus? Jawabannya bisa. Dan ini masuk ke rahasia yang nomor 2, yaitu jenis pengenyal yang dipakai. Kalau saya amatin, banyak orang itu berpendapat, oke, pengenyal pakai jenis yang fosfat, Anda tentu tahu, untuk mengaktifkan protein dan sebagainya sehingga hasilnya kenyal bagus. Hal yang menjadi pembeda, rahasia menjadi pembeda nomor 2 ini adalah jenis pengenyal yang dipakainya. Kalau di pabrik, kalau bilang 100% enggak sih, 98% dari mereka itu pakai pengenyal yang berjenis blend fosfat. Sementara kalau para pedagang saya dapati masih banyak yang pakai STPP karena terpaku di harganya yang murah. Nah, ini rahasia yang kedua. Oke, saya tahu kalau kondisi yang normal harganya STPP itu jauh lebih murah daripada blend fosfat seperti Wendapos. Masalahnya, tahu nggak Anda? Kualitasnya itu berbeda sekali. Jauh sekali. Nah, pabrik bakso mereka tahu rahasia ini, mereka itu menghitung. Oke, saya pakai STPP sama saya pakai blend fosfat seperti Wendapos, selisih harganya lumayan jauh. Tapi ternyata kalau dihitung dari biaya itu sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena Anda tahu makainya pengenyal jenis fosfat ini berapa? 3-5 gram per 1 kilo. Itu cuma beberapa ratus rupiah. STPP memang harganya lebih murah, blend fosfat lebih mahal. Tapi ingat loh, secara biaya itu cuma sekian ratus rupiah. Penghematannya ini itu cuma beberapa ratus rupiah, bahkan nggak sampai. Nggak sebanding dengan kualitasnya. Dan ini yang menjadi rahasia mereka. Mereka tahu blend fosfat lebih mahal, tapi kualitasnya jauh lebih bagus. Sehingga mereka milih, oke pakai ini aja. Mahal nggak apa-apa. Toh di biaya cuma kecil sekali, nggak sampai ratusan rupiah. Nah, ini yang harus Anda tiru. Mungkin Anda bisa gantilah kalau Anda masih pakai STPP karena suka dengan harga yang murah. Anda cobalah ganti, Anda pakai blend fosfat seperti Wendapos. Hasilnya pasti beda. Walaupun secara harga sedikit lebih mahal, tapi hasilnya pasti beda dan ini pasti membedakan. Apalagi sekarang nih harga STPP juga gila-gilaan. Seharusnya perbedaannya juga nggak jauh kok dengan Wendapos, bahkan mungkin Wendapos lebih murah. Jadi ini kesempatan Anda untuk coba, seharusnya hasilnya akan berbeda. Jadi itu rahasia yang kedua. Yang pertama adalah pakai daging frozen supaya lebih murah. Yang kedua, mereka pakai blend fosfat seperti Wendapos supaya kualitasnya bagus, tapi harganya nggak naik. Nah, ini rahasia yang kedua. Oke, lanjut nih, rahasia yang ketiga. Yang membedakan, yang bisa Anda tiru juga adalah mereka tahu, pabrik bakso itu tahu alternatif pengganti daging. Kenapa? Karena kembali kan, bahan paling mahal adalah daging, yang paling banyak digunakan daging. Tentu kalau bisa mengurangi pemakaian daging, pasti akan jauh lebih murah. Dan mereka tahu apa saja yang bisa dipakai menggantikan daging.
Dan kalau Anda biasa ngikutin channel HM Pras saja, Anda bisa cek materi-materi sebelumnya. Tentu Anda tahu apa saja yang bisa digunakan untuk mengurangi pemakaian daging. Ada dua kan? Yang pertama adalah Meat Replacer M100F, dan yang kedua adalah MDM. Dari dua ini, tentu Meat Replacer M100F paling gampang, karena tinggal dagingnya misalnya 1 kilo, sekarang dikurangi jadi 800 gram, 200 gramnya pakai gel Meat Replacer M100F. Ini simpel, harga sudah pasti turun. Mungkin yang agak rumit di yang kedua, MDM. Nah, ada satu rahasia kecil yang dipakai. Kalau pakai MDM, para pabrik bakso ini selalu pakai yang namanya ISP untuk bantu performanya. Kenapa? Karena walaupun MDM murah, tapi kualitasnya kan jelek. Sementara pabrik bakso maunya tetap bagus. Untuk menunjang ini, mereka pakai MDM plus ISP untuk hasilnya stabil dan bagus. Nah, pertanyaannya sekarang muncul, bisa nggak ini dipakai berbarengan? Meat Replacer sama MDM? Jawabannya adalah bisa. Dan ini yang sering dilakukan oleh para pabrik bakso sehingga harganya bisa jauh lebih rendah lagi. Jadi ini seharusnya bisa Anda tiru. Oh ya, kalau Anda bingung MDM itu apaan, Anda bisa cek link di atas ini. Ya, ini khusus untuk YouTube ya. Saya pernah bahasnya MDM itu apa, Anda bisa cek di sana sehingga Anda dapat gambaran. Saya ini ngomong apa sih sebenarnya, ya gitu. Oke, sudah 3 rahasia. Daging frozen, blend fosfat, sama pengganti daging. Rahasia yang keempat adalah pemakaian es batu. Nah, banyak orang ini salah di es batu, dan pabrik ini sangat-sangat memanfaatkan es batu. Kenapa? Gini, orang berpikir kalau es batu kebanyakan hasilnya itu jadi empuk, itu saja kan. Padahal ada satu rahasia lagi. Es batu ini merupakan bahan yang paling murah, sehingga kalau bisa dioptimalkan bagaimana caranya supaya hasilnya tetap bagus, tapi pemakainya bisa agak banyak, sehingga secara harga bisa lebih murah. Itu yang satu. Yang kedua, es batu itu bisa sangat membantu untuk meningkatkan kualitas karena dingin. Nah, pertanyaannya sekarang gimana caranya? Ya, ini saya nggak tahu apakah bisa 100% Anda tiru apa enggak, karena tergantung. Kalau Anda di penggilingan mungkin susah, karena yang nentuin es batu kan tukang gilingnya. Tapi kalau Anda sudah punya mesin, Anda bisa atasi hal ini. Ya, setidaknya kalau Anda ingin pakai es batunya agak banyak, Anda perlu tambahkan bahan yang berjenis karagenan. Nah, dengan hal ini Anda bisa memakai es batunya sedikit banyak. Ingat kata kuncinya sedikit banyak, tapi hasilnya tetap bagus. Dan ini juga rahasianya para pabrik bakso, yaitu mereka pakai seperti ini supaya es batunya itu agak-agak banyak, optimal, harganya agak-agak turun, tapi kualitasnya bagus karena diikat dengan karagenan itu. Oke, itu rahasia yang keempat, yaitu pemakaian es batunya. Jadi perlu diperhatikan. Yang kelima, nah ini sudah bukan di bahan tapi di teknis. Saya dapati pabrik bakso selalu memiliki standar yang baku, dalam arti mau itu proses membuatnya, proses merebusnya, proses pengeringannya, itu mereka baku, sehingga hasil baksonya itu optimal. Masalahnya gini, kalau kita meremehkan hal ini, secara kualitas itu jelek. Padahal semakin murah resep kita, semakin semakin ekonomis, kita perlu sangat memperhatikan proses-proses ini. Jadi hal terakhir yang perlu Anda lakukan untuk memastikan Anda murah dan bagus, prosesnya harus standar, terutama bagian dari mengeringkan dan juga merebus. Oke, kalau giling mungkin Anda nggak punya mesin, tergantung tukang penggilingan, ya kita nggak bisa ngomong. Merebus dan mengeringkannya harus benar, karena kalau enggak ini hasilnya akan jelek. Ingat, semakin murah prosesnya harus semakin benar, jadi Anda harus perhatikan. Kalau cara merebus gimana, saya rasa sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, Anda ceklah di sana gimana. Oke, jadi itu ada 5. Yang terakhir, yang keenam, ini adalah kembali ke marketing. Nah, umumnya gini, banyak orang itu melakukan kesalahan itu membuat satu produk, satu bakso dengan harapan bisa dijual ke semua orang. Jawabannya nggak mungkin. Hal yang benar adalah Anda harus menspesifikkan produk A untuk market mana, produk B untuk market mana, dan seterusnya. Dan ini yang selalu dilakukan pabrik-pabrik. Mereka tahu, oke, market saya mau yang menengah atas, jadi kualitasnya harus begini, harga sekian. Menengah bawah harus begini, harus begitu. Sehingga mereka jalan. Dan kalau Anda tidak menerapkan ini, saya nggak tahu hasilnya gimana. Saya pernah bahas tentang marketing ini, Anda bisa coba cek juga linknya di atas, tapi khusus untuk YouTube ya. Hasilnya gimana, Anda bisa cek. Oke, hari ini ada 6 rahasia ini, saya harap setidaknya dari 6 ini ya 2 atau 3 lah bisa Anda terapkan. Harapannya Anda bisa membuat bakso yang lebih ekonomis.